biasanya faktor kebosanan, Ci. Bosan Oh, dengan kondisi itu sehingga kita akhirnya merasa kok gini-gini aja, kok jadi seperti itu. Itu bisa faktor kebosanan. Nah, itu yang harus kita kita yakini bahwa sorry, apa yang kita lakukan ini benar. Artinya benar karena kita memang dengan solitude saya mau menemukan kebenaran. Saya mau merealisasi kebenaran. Nah, salah satu cara untuk merealisasi kebenaran itu sendiri ya dengan solitude. Saya sudah di jalan yang benar. Nah, yakini diri Anda dengan dengan pengertian itu, ya dengan begitu semangat Anda akan muncul, keyakinan itu bertambah, semangatnya untuk melakukan, ya saya harus bertahan, minimal bertahan gitu kan. Keinginan untuk bertahannya, terus akhirnya semangat untuk bertahannya ada gitu. Nah, itu perlu dibangun. Nah, itu cara untuk mengcounter kondisi-kondisi tersebut ya. Nah, kadang bisa seperti itu. Kadang lagi mental kita drop, bisa juga kita lagi capek, bisa juga seperti itu. Nah, jadi kita harus ya Yoniso nih di sini. Ini bagian dari Yoniso. Yoniso Manasikara itu ya hanya ada di positif thinking, hanya muncul di kusala. Berarti memang kita harus mengarahkan pikiran kita kusala dengan berbagai cara. Nah, tapi kusalanya yang nggak bergejolak ya kita jangan paksa, tapi sesuaikan dengan keadaan kita bertahap. Ya, nah yang bagaimana yang cocok untuk kita, kita cari formulanya gitu ya. Orang bilang seperti ini, mungkin itu cocok buat mereka misalnya. Kita coba cocok nggak, kita rasakan cocok nggak. Kalau nggak, cara sendiri, cari cara sendiri kita untuk sananya gitu. Sekali lagi, ya. Dan orang-orang yang lonely itu merasa lonely, dia nggak siap menghadapi perubahan. Dia tidak menyadari perubahan itu ada, ya. Jadi ya, mereka hanya menginginkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, kebanyakan seperti itu. Tidak menyadari kenyataan yang sebenarnya bahwa ya perubahan itu terjadi. Ya, jadi ya sekali lagi kita di sini belajar dhamma ya untuk mempersiapkan diri kita siap menghadapi dinamika kehidupan. Salah satunya adalah perubahan. Untuk siap oh, menghadapi perubahan, untuk dengan siap menghadapi perubahan, kita akan mengerti perubahan itu sendiri nantinya. Diharapkan ke sana. Ya, ya. iya, Jadi ada sudut pandangnya. Aduh, kok begini ya hidup saya ya gitu kan. Mana lah. Nah itu. Jadi, iya, nah kenapa balik lagi Buddha mengajarkan salah satu poin ininya adalah present moment, hidup saat sekarang gitu kan. Itu yang akhirnya dengan apa hidup saat sekarang pikiran kita terkumpul gitu powernya di situ sehingga akan jadi menghemat energi karena memang ya untuk bahagia ya saat ini itulah kan disadari saat ini seperti itu gitu ya. Nah, walaupun perubahan terjadi ya sadari perubahan itu saat ini gitu. Oh iya ya gitu. Ya apa menyangkut dengan perubahan itu sendiri ya ya Buddha di Dhamma Buddha mengajarkan tentang hukum tilakana ya. Hukum tilakana itu ya anicca dukkha dan anatta, semua yang berkondisi akan terkena hukum ini adalah tiga corak, tiga fenomena, tiga sensasi yang kalau mau dibilang sensasi, kalau mau dibilang fenomena ya diterjemahkan sebagai corak.
dalam kehidupan ini, di alam semesta ini. Artinya di semua kondisi. Anicca, dukkha, dan anatta. Anicca itu sendiri selalu berubah, tidak kekal. Dukkha sendiri di sini ya tidak memuaskan. Tapi dukkha di sini bukan hal yang berhubungan dengan apa perasaan ataupun jasmani, tidak. Tapi ini lebih luas lagi ya, dukkha di sini. Hmm. Nah, ini artinya dari semua fenomena dhamma tidak memuaskan. Nah, dan juga anatta, tanpa diri, tanpa inti, tidak ada yang tunggal gitu. Kira-kira seperti itu. Ini adalah tiga karakteristik yang mana semua akan mengalami, akan terkena, mau benda mati ataupun benda hidup. Ya, benda mati, benda hidup, mau yang dekat, mau yang jauh, di masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Mau yang dia superior ataupun yang inferior, ya, misalnya yang powerful ataupun orang yang lemah, gitu. Mau yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, bisa dikatakan. Mau yang jauh ataupun yang dekat, semua terkena hukum ini sendiri. Nah, kira-kira perubahan itu nyata. Semua pasti berubah. Semua pasti berubah, tapi ada yang tidak berubah. Semua pasti berubah, tapi ada yang tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Hukum perubahan itu sendiri yang nggak berubah. Nah, hukumnya selalu ada, coraknya selalu ada, ya kan? Dia nggak berubah. Nah, berarti kan semua pasti mengalami perubahan. Ya, sadari kondisi ini. Kita bisa melihat perubahan itu dari hal yang simple, dari hal yang sederhana sampai hal yang lebih jauh lagi, lebih detail lagi, gitu kan. Dan setiap begitu kita menyadari perubahan itu sendiri, kita akan dapat suatu insight, mau dikatakan. Tapi sebatas itu. Sampai nanti perubahan itu sampai ke para mata dhamma itu sendiri, kebenaran terhakiki. Kalau sampai ke sana, insight kita akan semakin matang. Ya, perubahan itu nyata dan ya, kita harus berusaha menyadari ini dengan baik. Nah, untuk bisa menyadari perubahan itu sendiri, nah itu Buddha mengajarkan bagaimana kita bisa melatih konsentrasi yang kuat, yang cukup untuk bisa akhirnya menyadari perubahan itu dengan jelas. Cukup di sini batasan orang akan berbeda satu dengan yang lain ya. Kalau nggak mau dikatakan kita harus memperkuat konsentrasi. Kalau mau lebih jauh lagi dijelaskan memperkuat konsentrasi bagaimana kita harus memperkuat kualitas-kualitas baik, kualitas-kualitas baik yang mana kualitas-kualitas baik ini akan kita gunakan untuk bisa mengerti tentang tiga corak ini dengan baik. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus berusaha, kita harus tekun untuk terus mengumpulkan kualitas-kualitas baik sehingga kita bisa memahami perubahan itu sendiri, anicca, sifat anicca itu sendiri, memahami sifat dari dukkha itu sendiri, dan juga memahami anatta itu sendiri. Nah, kualitas-kualitas baik ini banyak sekali lagi. Enggak hanya konsentrasi saja, enggak hanya konsentrasi saja, enggak hanya berdana saja, enggak hanya bersamadi saja, kira-kira. Semua adalah kumpulan kualitas-kualitas baik yang menjadi satu kesatuan, mau dikatakan. Makanya perlu ketekunan kita
untuk melakukan hal yang baik. Makanya Buddha katakan banyak berbuat baik. Itu satu kata kunci, tapi maknanya akan sangat-sangat luas sekali. Makanya jangan bosan-bosan berbuat baik. Sekali lagi, ya, berbuat baik dengan berbagai cara gitu. Ya, yang sesuai. Nah, itu yang kira-kira ya. Nah, usaha ketekunan seseorang diperlukan. Apa ya? Usaha dalam hal apa? Praktek dhamma. Ya, ini yang tidak apa namanya, jangan dirubah. Ketekunan ini, usaha ini, usaha kita dalam praktek dhamma jangan dirubah. Terus bergerak. Walaupun akan terkena hukum perubahan itu sendiri ya, tapi kita berusaha untuk tidak merubahnya, ketekunan itu. Nah, dengan catatan apa yang kita lakukan ini, praktek dhamma ini, tujuannya adalah untuk mengikis kekotoran batin itu sendiri. Ya, ketekunannya jangan dirubah terus saja. Berjalan terus, on the track terus gitu. Sekali lagi. Itu yang akan menambahkan kualitas-kualitas baik itu sendiri bertahap. Ya kan, Hmm. dengan terus berusaha, maksud Bante, terus konsisten dalam berbuat baik, mungkin ya secara prinsipnya ya, mungkin pada saat berbuat baik kali yang sekarang Anda lakukan, sada Anda nambah, besoknya wirianya nambah, besoknya satinya nambah, besoknya panyanya nambah. Nah, itu terus saja yang di yang diarah maksudnya, tapi kan kita nggak tahu pastinya gitu kan, Caca. Tapi kita mempersiapkan itu. Ini bisa Bante pakai gaya sederhana, gaya bahasa sederhana. Makanya terus lakukan, karena banyak yang harus kita isi masalahnya, kira-kira gitu kan. Nah, kalau Anda mau tahu kualitas-kualitas baik itu, ya Anda bisa pelajari 37 Bodi Pakya Dhamma. Itu adalah apa namanya, 37 apa namanya, faktor-faktor pencerahan yang diperlukan untuk pencerahan. 37 bodi pakya daun. Ya, mau dikatakan parami oke secara ininya ya. Untuk mematangkan 37 bodi pakya dhamma dengan mengumpulkan parami iya. Tapi ujung-ujungnya akan mengarah ke sana gitu. Ya, di situ. Nah, dan tujuan dari itu sekali lagi untuk mengikis kekotoran batin. Ya, ketekunan kita, praktek dhamma kita mengikis kekotoran batin. Otomatis nih ya, kekotoran batin kita kikis, otomatis kualitas baik kita tambah kan. Mau dibalik juga sama. Kita nambah kualitas baik, otomatis kekotoran batin akan terkikis, akan tidak ditambah. Nah, itu. Jadi kita jangan bingung, gimana nih ngatasin keserakahan saya? Gitu. Jangan bingung. Dengan Anda nambahin kualitas baik, otomatis keserakahan Anda akan terkikis. Artinya, Anda nggak nambahin kekotoran batin pada saat itu, itulah cara Anda mengikis kekotoran batin Anda saat itu. Ya kan? Nah, di situ nggak nambahin, yang nggak nambahin ya berarti ngikis di kondisi. Nah, saat itu Anda sedang menambah kondisi baik. Nah, ya kan, karena pasti kusala cita muncul, otomatis aku salah cita tidak akan terjadi. Itu prinsip dasar pikiran. Ya, pikiran hanya ada satu kualitas dalam satu momen gitu kan. Nggak mungkin ada
kombinasi atau abu-abu mixing antara kusala dan akusala, impossible. Makanya kenapa kita konsisten untuk dibilang harus konsisten, harus tekun dalam berbuat baik gitu. Nah, kita harus sadari perbuatan baik ini dan kita harus mengerti balik lagi jalan pikiran kita. Nah, itu muatannya. Kalau kalau kita ngerti kis dengan apa? Berbuat baik. Nah, kan Buddha juga ada caranya kan untuk mengcounter itu untuk tahapan awal gitu. Yang kasar-kasar hajar dengan begini misalnya. Ya, misalnya malas, semangat. Itu kan salah satu counternya gitu kan, bertahap. Nah, misalnya ada misalnya kebencian muncul dengan meta gitu kan. Itu kan cara untuk menyalurkan energi negatifnya dengan energi positif gitu kan. Itu mengcounter. Nanti lama-lama kita akan jadi semut. Awalnya iya, tapi lama-lama semut ya itulah artinya kita sudah mengerti bagaimana mengatasi itu semua. Nah, usaha ketekunan seseorang dalam praktek dhamma yang tujuannya untuk mengikis kekotoran batin, yaitu loba dosa moha, ini yang tidak perlu dirubah, ini yang tidak berubah. Anda lakukan lagi, lagi. Sekali lagi ya. Ini yang tidak boleh dirubah. Dengan begitu, Anda akan memperkuat nilai-nilai atau kualitas-kualitas baik itu sendiri. Yang Bante bilang tadi, 37 Bodhipakya Dhamma itu Anda akan dapatkan lagi, 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 dan lagi. Ya, Bante kasih contoh yang simpel. Cara ininya ya, sada, keyakinan. Menurut literatur, ketika sada muncul dalam pikiran seseorang, saat itu kekotoran batin akan mengendap. Artinya tidak akan muncul kekotoran batin dalam pikiran seseorang ketika ada sada. Artinya di sini ketika kita yakin dengan perbuatan baik, nah kualitas baik itu yang akan dominan dan saat itu tidak ada kekotoran batin, tidak ada akusala cita di sana, ya enggak? Itu maksudnya yang terjadi dengan keyakinan. Ya, fungsi sada itu sada berbuat baik, maka kusala kita akan naik muncul. Dan saat kusala muncul, nggak mungkin ada akusala yang muncul pada saat yang berbarengan. Sekali lagi, makanya kita harus bisa menjaga itu. Itu sada, ya kan? Yakin saja dengan perbuatan baik, lakukan dengan baik. Ketika tidak ada kekotoran batin, sekali lagi, ya kita akan murni batinnya saat itu. Lalu juga wirya. Ya, artinya ketika Anda berbuat baik, otomatis sada Anda akan bertambah, ya kan? Wirya juga sama. Wirya, tujuan wirya adalah di sini, ya kita semangat untuk melakukan perbuatan baik. Ya, itu wirya secara usaha. Tapi yang lebih ini lagi, bagaimana kita juga mengusahakan pikiran baik yang sudah muncul tetap dijaga. Pikiran baik yang belum muncul, terus dimunculkan. Supaya muncul, setelah muncul dijagain. Itu prinsip dari wirya, usaha. Jadi bukan hanya misalnya pergi dari rumah ke tempat kita berbuat baik, itu wirya itu. Tidak. Misalnya lagi malas berbuat baik nih, semangat dong berbuat baik. Nah, gitu. Ketika sudah berbuat baik, iya terus saya berbuat baik. Nah itu maksudnya. Ketika pikiran ini berkecamuk nih, nggak boleh seperti itu. Counter langsung. Iya, itu bagian dari usaha kita dengan wirya untuk nggak boleh berpikir begini.
istilahnya kan, karena ya terlalu muatannya gitu negatif. Jangan berpikir seperti ini. Nah, munculkan pikiran yang baik, misalnya apa, berpikir ya misalnya dengan perenungan kualitas Buddha, Budo, 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 itu caranya. Yang tadinya negatif lalu jadi positif, dimunculkan. Nah, dengan begitu Anda akan apa namanya, mengerti semangat dari apa, pengertian dari wirya itu sendiri. Usaha untuk mengarah. Nah, dengan kalau Anda tekun begitu, otomatis wirya Anda juga akan bertambah dengan cara yang benar ya. Hmm, di situ akhirnya ya dengan perbuatan baik itu sendiri yang tadi Bante katakan, maka akan memperkuat nilai-nilai atau kualitas-kualitas kebaikan yang lain. Jangan ragu, pasti secara alamnya akan ke sana. Yang tadi Bante bilang, gimana caranya Bante nguatin sada saya, nguatin sati saya, udah berbuat baik aja gitu. Ya, kira-kira ya. Berbuat baik saja dengan baik, nanti ke sana akan otomatis akan terjadi. Nah, kira-kira makanya usaha atau ketekunan yang tidak perlu kita robah. Walaupun hukum perubahan itu ada. Lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan. Dan ini untuk semuanya ya. Ini Bante juga memang teringat untuk memberikan ya penjelasan ini gitu. Semoga bermanfaat untuk menambah motivasi kita dalam berbuat baik. Ya, dengan berbagai cara. Sehingga dengan begitu kualitas baik kita akan terus bertambah. Ya, gitu.